Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah dan nikmatnya kepada saya sehingga saya dapat menampilkan slide PPT saya pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa buat junjungan Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani Herlis. Saya dari kelas 4 APKA dengan NIM 12010723523. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari tugas PPT saya yang diampu oleh Bapak Pangaluan Soleman Ritonga. Ada sifat fisis dan kimia dan penggunaan aluminium, timah dan timbal. Nah, di sini di slide yang pertama kita dapat melihat aluminium, yaitu sifat fisika dari aluminium tersebut. Nah, masuk ke slide kedua yaitu sifat kimia dari aluminium. Nah, di mana aluminium memiliki elektron valensi Ns2Pe1 dan bilangan oksidasi +3. Nah, aluminium di sini juga mudah teroksidasi di udara terbuka atau bebas, dan aluminium dapat membentuk lapisan tipis oksida atau Al2O3, dan aluminium juga tahan terhadap korosi. Nah, aluminium juga bersifat amfoter. Aluminium adalah bahan non-magnetik, dan pada umumnya aluminium juga membentuk senyawa kovalen. Senyawa ion Al3+ sangat terbatas, nah misalnya AlF3. Nah, oksida aluminium murni tidak berwarna, tetapi akibat adanya pengotor dapat menghasilkan berbagai warna. Nah, selanjutnya ada unsur aluminium dapat bereaksi secara langsung dengan halogen, membentuk aluminium halida. Nah, yang ke-9 ada unsur aluminium tidak bereaksi dengan asam nitrat. Yang ke-10, aluminium oksida membentuk 2 isomer. Nah, ada timah. Nah, timah juga memiliki sifat fisis dan kimia. Nah, seperti yang kita lihat, fasenya solid atau padat, dan titik leburnya ada di 505,8 Kelvin atau setara dengan 231,93 derajat Celcius. Nah, titik didihnya ada 2875 Kelvin atau 2602 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat fisik timah. Nah, di sini juga terdapat sifat mekanik timah, yaitu yang pertama kekuatan tariknya rendah, sekitar 2000 PSI. Nah, yang kedua ada modulus Youngnya adalah 5,9 sampai 7,8 dikali 10 pangkat 6 PSI. Nah, yang ketiga ada kekuatan Mohsnya yaitu 1,8 atau Brinell 5,0 atau 1000 kg. Nah, selanjutnya ada timbal. Nah, di timbal juga memiliki sifat fisika dan sifat kimianya seperti yang tertera pada slide PPT saya ini. Nah, sekarang kita masuk kepada penggunaan aluminium. Nah, produk aluminium juga digunakan terhadap produk konstruksi, bahan cat, komponen otomotif, dan produk kemasan. Nah, pada produk konstruksi, aluminium juga bisa dibentuk menjadi berbagai jenis produk konstruksi. Nah, misalnya sekarang itu banyak bahan konstruksi yang dibuat dari aluminium seperti konstruksi untuk rangka atap, rangka jendela, rangka pintu, dan berbagai penyusun konstruksi lainnya. Begitu juga dengan bahan cat. Nah, di sini aluminium juga bisa menjadi bahan pengelolaan cat warna untuk dinding, kayu, dan berbagai komponen kendaraan. Nah, aluminium juga bisa diolah menjadi komponen yang lebih kecil dan ekstra lembut yang bisa menutup kelemahan bahan cat lain. Selanjutnya ada komponen otomotif. Nah, manfaatnya di sini
bisa dibentuk menjadi berbagai jenis komponen otomotif. Selanjutnya ada produk kemasan. Nah, di sini aluminium digunakan sebagai bahan komponen utama penyusun utama dari produk kemasan. Nah, karena aluminium memiliki sifat yang tahan terhadap korosi atau ringan dan mudah dibentuk. Nah, selanjutnya aluminium juga digunakan sebagai kertas aluminium. Nah, di sini manfaatnya sebagai pembungkus makanan yang dibakar, seperti misalnya kita membakar ubi jalar atau ubi kayu, kita bisa menggunakan kertas aluminium agar tidak kotor atau tidak terkontaminasi dengan bahan pembakarnya. Nah, selanjutnya ada produk listrik. Aluminium juga menjadi salah satu reflektor untuk cahaya dengan kualitas yang sangat baik. Aluminium juga bisa menjadi bagian lampu seperti fitik dan pelindung untuk lampu. Selanjutnya, produk peralatan memasak. Nah, aluminium juga bermanfaat sebagai produk peralatan memasak. Nah, banyak sekarang produk memasak menggunakan bahan aluminium seperti panci, teflon, sendok, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada saluran telepon. Aluminium memiliki sifat yang sangat baik terhadap perubahan cuaca. Nah, perlindungan kabel dengan bahan aluminium bisa digunakan untuk bagian kabel lewat saluran bawah tanah maupun. Selanjutnya ada penggunaan timah. Nah, kegunaan timah di sini yang pertama untuk membuat kaleng atau template berbagai macam produk. Melapisi kaleng yang terbuat dari besi yang akan melindungi besi dari perkaratan. Nah, selanjutnya ada kegunaan timah di bidang industri. Nah, yang pertama ada timah klorida. Digunakan dalam pembuatan zat warna, polimer, dan tekstil. Nah, disulfiring satu mirror sebagai pengawet makanan, sebagai aditif dalam parfum dan digunakan dalam sabun, dan sebagai anti-coming dalam minyak pelumas. Yang kedua ada timah oksida. Nah, digunakan dalam pembuatan kaca jenis khusus, glasir keramik dan warna, parfum dan kosmetik dan tekstil, dan sebagai bahan polisilin untuk baja, kaca, dan bahan lainnya. Selanjutnya ada timah kromat. Nah, kekuning-kuningan coklat senyawa coklat digunakan sebagai zat pewarna untuk porselen dan porselen. Nah, kegunaan timah bagi manusia yaitu melapisi logam lain, kemasan makanan, pelindung kayu, casing telepon genggam atau yang dikenal sebagai handphone atau HP, konstruksi bangunan, pelat timah, campuran tambal gigi, lapisan timah pada stick golf, dan peningkatan penyedia amunisi untuk senjata olahraga, tutup botol anggur, logam hijau, industri farmasi. Nah, selanjutnya ada penggunaan timbal. Nah, timbal digunakan dalam acu, di mana acu ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik, terutama warna kuning dan merah. Timbal dipakai dalam industri plastik PVC untuk menutup kawat listrik. Nah, timbal juga dipakai sebagai proyektil untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing. Nah, lembaran timbal juga dipakai sebagai bahan pelapis dinding dalam studio musik. Timbal dipakai untuk pelindung alat-alat kedokteran, laboratorium yang menggunakan radiasi misalnya sinar X. Nah, sedangkan timbal cair dipergunakan sebagai agen pendingin dalam peralatan reaktor yang menggunakan timbal sebagai pendingin. Di sini juga ada semikonduktor berbahan dasar timbal banyak seperti timbal telurida, timbal selenida, dan timbal antimonida dipakai dalam peralatan sel surya dan dipakai dalam peralatan detektor inframerah. Timbal juga biasanya dipakai untuk menyeimbangkan roda mobil, tetapi sekarang dilarang dikarenakan pertimbangan lingkungan. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu sumber dan ekstraksi aluminium, timah, dan timbal. Yang pertama ada sumber logam aluminium. Nah, aluminium merupakan unsur dengan kelimpahan pada urutan ketiga dalam kerak bumi. Yang jelasnya setelah oksigen dan silikon.
Aluminium terutama dapat dalam mineral aluminosilikat yang ditemukan berasal dari batuan kulit bumi. Akibat perubahan alam, batuan ini membentuk lempeng yang mengandung aluminium. Nah, setelah melalui proses alam yang sangat amat panjang dan lama, lempeng tersebut menghasilkan deposit bauksit, suatu biji aluminium yang mengandung AlOH dan AlOH 3 kali dalam berbagai komposisi. Nah, orundum adalah mineral keras aluminium murni tidak berwarna, tetapi akibat adanya pengotor dapat menghasilkan berbagai warna. Contohnya seperti safir pada berwarna biru dan ruby berwarna merah tua. Nah, ekstraksi logam aluminium dilihat pada proses Bayer dan pada proses Hall-Héroult. Ada sumber logam timah. Nah, timah pada saat ini diperoleh dari mineral kasiterit atau tinstone. Kasiterit merupakan mineral oksida dari timah SnO2 dengan kandungan timah berkisar 78%. Nah, example atau contohnya sumber biji timah yang lain dan kurang mendapat perhatian daripada kasiterit adalah kompleks mineral sulfida yaitu stanit. Nah, merupakan mineral kompleks antara tembaga, besi, timah, belerang, dan silindrit. Nah, PbSn4FeSb2S14 merupakan mineral kompleks dari timbal timah, besi, antimon, belerang 2. Contoh mineral ini biasanya ditemukan bergandengan dengan mineral logam lainnya seperti perak. Nah, timah juga merupakan unsur ke-49 yang paling banyak terdapat di kerak bumi, di mana timah memiliki kandungan 2 ppm jika dibandingkan dengan seng 75 ppm, tembaga 50 ppm, dan 14 ppm untuk timbal. Selanjutnya ada ekstraksi logam timah. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama tahap konsentrasi, tahap smelting, dan yang ketiga ada tahap refining. Selanjutnya ada sumber logam timbal. Nah, di alam timbal terutama terdapat sebagai galena atau PbS, namun beberapa biji lain yang mungkin terbentuk sebagai akibat pengaruh iklim atau cuaca pada galena adalah sebagai karbonat atau kerusit dan sebagai sulfat atau angelsit. Dan dalam proses interaksinya, mula-mula biji galena dipekatkan dengan teknik flotasi buih. Nah, selanjutnya ditambah kuarsa, kemudian diikuti dengan pemanggangan terhadap biji galena. Pada mulanya juga seperti yang saya katakan tadi, lebih dulu dengan teknik flotasi buih. Nah, reaksinya dapat kita lihat dalam slide PPT saya, yang kemudian PbO direduksi dengan karbon dan air kapur. Nah, selanjutnya penambahan SiO2 sebelum proses pemanggangan dan penambahan air kapur pada proses reduksi bermaksud agar dalam proses pemanggangan dengan temperatur tinggi memungkinkan sebagian galena diubah menjadi PbSO4, sedangkan kuarsa akan mengubah sulfat ini menjadi silikat. Nah, dalam proses reduksi akan diubah oleh air kapur menjadi PbO dan kalsium silikat sebagai kerak atau ampas. Nah, selanjutnya ada senyawa aluminium, timah, dan timbal. Nah, contoh-contoh senyawa aluminium dan senyawa timah dan timbal terdapat pada slide saya yang saya tampilkan ini. Nah, baiklah, sekian dari saya. Mungkin memang ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penerangan saya kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.